Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, puji Tuhan malam hari ini saya boleh ada di tempat ini. Sebenarnya kerinduan untuk datang ke tempat ini sudah dari bertahun-tahun lampau. Tapi baru hari ini bisa datang ke tempat ini. Dan saya bersyukur ya untuk Bapak Ketua Klasis di tempat ini, Bapak Ibu Pendeta, Gembala Sidang, Bapak Camat, dan Kepala Desa dan semua aparat di sini yang mengizinkan kami boleh datang dan bersama-sama bersukacita dalam acara KKR Penginjilan dan Tanya Jawab. Saudara-saudara, kalau kita mendengarkan semua kata-kata di dalam puji-pujian kita tadi, maka satu nama yang paling banyak disebutkan itu adalah nama Yesus. Bahkan sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, kita semua bernyanyi, Yesus, Yesus, Yesus. Dan tema kita juga adalah selamat di tangan Yesus. Saudara-saudara, siapakah Yesus ini sebenarnya? Saudara-saudara, kalau ada orang dari masa lampau, dari ribuan tahun yang lalu, yang paling banyak dibicarakan di dunia ini, itu adalah orang yang bernama Yesus ini. Yesus bukanlah satu-satunya orang pada masa lampau yang dibicarakan sampai hari ini. Orang masih berbicara tentang Socrates. Orang masih bicara tentang Plato. Orang masih bicara soal Alexander the Great. Orang masih bicara tentang Kores yang agung. Tetapi tidak ada orang dari masa lampau yang dibicarakan lebih banyak dari seorang pemuda dari Nazaret yang namanya Yesus Kristus. Dia dibicarakan lebih banyak daripada tokoh sejarah manapun. Dia dibicarakan lebih banyak dari tokoh agama manapun. Dia dibicarakan lebih banyak dari politikus manapun. Dia dibicarakan lebih banyak dari filsuf atau ahli filsafat manapun. Dia hidup 2000-an tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini, sejak kematian dan kebangkitannya, namanya diberitakan di seluruh dunia. Dan hari ini seluruh dunia mendengar dan mengenal nama Yesus. Saudara-saudara, itulah sebabnya berdiri sebuah agama yang namanya Kristen atau kekristenan. Kita disebut Kristen atau agama itu disebut Kristen karena ada nama Kristus di sana. Kristen adalah mereka yang percaya kepada Kristus. Sehingga kalau Kristus itu tidak ada, maka tidak ada yang namanya Kristen. Without Christ, Kristen is nothing. Tanpa Kristus, maka Kristen itu tidak pernah ada dan tidak ada apa-apanya. Karena itu saudara-saudara, maka pada kesempatan malam hari ini, saya tahu ada banyak kita sudah menjadi atau berKTP Kristen. Ada banyak kita yang bahkan dari nenek moyang sudah beragama Kristen. Tapi saya percaya juga bahwa ada banyak orang Kristen, tapi mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Karena itu saudara-saudara, malam ini saya akan bicara tentang Yesus. Banyak orang berKTP Kristen, tapi tidak kenal Yesus, tidak kenal Kristus dengan benar. Itulah sebabnya orang bisa menyangkal Yesus. Itulah sebabnya orang bisa meninggalkan Yesus. Itulah sebabnya orang tidak sungguh-sungguh kepada Yesus. Karena mereka tidak mengenal sosok Yesus yang sebenarnya. Yesus Kristus, siapakah dia? Dia tidak pernah menulis satu buah lagu pun, tapi ribuan lagu ditulis tentang dia. Dia tidak pernah menulis satu buah buku pun, tapi jutaan buku ditulis tentang dia. Dia bukan seorang panglima perang, tapi banyak orang di muka bumi ini menyatakan diri sebagai prajuritnya. Siapakah dia? Siapakah tukang kayu dari Nazaret itu?
Apakah kelebihannya? Apakah keunikannya dibandingkan dengan semua orang yang pernah hidup dalam sejarah, mulai dari manusia pertama Adam sampai dengan manusia terakhir yang akan lahir sebelum zaman ini berhenti? Saudara-saudara, malam ini saya ingin bicara tentang Yesus Kristus. Apa sebenarnya yang bikin Yesus itu menjadi berbeda dari semua orang di dunia ini? Malam ini saya angkat beberapa. Yang pertama adalah bahwa jalan hidupnya yang sudah dinubuatkan. Saudara-saudara, kalau saudara membaca Alkitab dengan baik, maka saudara akan melihat ada begitu banyak nubuatan tentang Yesus. Secara khusus kalau saudara baca Injil Matius, saudara akan melihat kalimat yang selalu berulang. Demikianlah hal itu terjadi supayalah dikatakan nats kitab suci. Demikianlah hal itu terjadi supaya genaplah yang dikatakan nabi. Dan itu terus berulang-ulang, dan itu menunjukkan bahwa memang Yesus Kristus ini adalah orang yang sudah dinubuatkan sejak dari zaman masa lampau, sejak dari zaman perjanjian lama. Saudara-saudara, Alkitab berisi kira-kira 400 nubuatan tentang Yesus. Dan saudara-saudara, dari 400 nubuatan ini hampir semua sudah tergenapi. Beberapa belum, karena itu berkaitan dengan second coming, kedatangan Yesus yang kedua. Saudara-saudara, Yesus banyak dinubuatkan dalam Alkitab tentang cara kelahirannya, tentang tempat kelahirannya, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar kelahirannya, tentang misinya, tentang pendahulunya, tentang pengajarannya, tentang penjualannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang keimamannya, tentang kenaikannya ke surga, bahkan tentang kedatangan dia yang kedua kali. Saudara-saudara, di sini saya kekurangan waktu untuk memberikan begitu banyak kutipan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan saudara-saudara, tadi saudara bisa melihat tabel yang ada di layar. Itu menunjukkan bahwa ada begitu banyak nubuatan tentang Yesus. Saudara-saudara, Yesus sendiri berkata dalam Lukas 24 ayat 44. Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Itu berarti kitab nabi-nabi, kitab Musa, kitab Mazmur dan seluruh perjanjian lama itu memang bicara tentang satu orang saja, yakni Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa ada orang mungkin berpikir bahwa mungkinkah karena Yesus sudah membaca perjanjian lama, lalu dia sengaja menciptakan kondisi supaya dia seolah-olah mungkinkah Yesus yang sudah tahu nubuatan perjanjian lama tentang Mesias, misalnya ketika dikatakan bahwa dia akan masuk, Mesias akan masuk kota Yerusalem dengan menunggang keledai beban yang mudah. Mungkinkah karena Yesus membaca di dalam kitab Zakaria ada nubuatan semacam itu, lalu dia sengaja mencari keledai masuk kota Yerusalem supaya dia seolah-olah dia menjawab nubuatan? Dari sisi kemungkinan itu mungkin. Tapi saudara, itu hanya mungkin bagi nubuatan-nubuatan di mana dia aktif di dalam melakukannya. Tapi itu tidak bisa berlaku bagi nubuatan-nubuatan di mana dia pasif. Misalnya, bagaimana Yesus merekayasa supaya dia lahir di Bethlehem. Tidak ada orang bisa mengatur siasat tertentu supaya tempat lahirnya ada di sini. Bagaimana dia bisa mengatur supaya dia lahir dari orang tua yang seperti ini? Atau bagaimana dia mengatur, merekayasa apa yang orang perbuat kepada dia?
Misalnya dalam Lukas 22 ayat 37 dikatakan, sebab aku berkata kepadamu bahwa nats kitab suci harus digenapi padaku. Dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Waktu dia disalibkan di antara penjahat-penjahat. Itu sudah dinubuatkan. Bagaimana dia merekayasa, bagaimana dia sengaja menciptakan supaya dia disalibkan di antara penjahat, itu mustahil. Atau misalnya jubahnya diundi oleh para prajurit dalam Yohanes 19 ayat 24. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Itu ada di Mazmur 22 ayat 19. Bagaimana dia merekayasa supaya pakaiannya diundi oleh penjahat-penjahat. Pada waktu dia di atas kayu salib, Yohanes 19 ayat 36 berkata, sebab hal itu terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Bagaimana dia bisa merekayasa supaya tulangnya tidak dipatahkan? Tidak bisa. Semua itu terjadi memang persis seperti kenyataan, karena itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Maka saudara dengar baik-baik ini. 400 nubuatan tentang Yesus Kristus. Beberapa belum karena berkaitan dengan akhir zaman. Tapi semua yang berkaitan dengan kedatangan pertama digenapi secara sempurna. Dan dengar baik-baik. Tidak ada orang di dunia ini yang sudah dinubuatkan. Tidak ada orang di dunia ini yang sejarah hidupnya, kelahirannya, sampai matinya, bahkan setelah matinya dinubuatkan di dalam Alkitab. Tidak ada. Siapapun juga, tidak ada sejarawan, tidak ada filsuf, tidak ada tokoh agama, tidak ada politikus, tidak ada seniman, tidak ada aktor manapun yang sudah dinubuatkan hidupnya kecuali satu orang ini dari Nazaret, Yesus Kristus. Hanya dia. Itulah sebabnya Yesus berbeda dari semua orang di dunia ini. Semua orang tidak ada nubuatan. Ada beberapa seperti Alexander the Great, Alexander Agung dari Makedonia, dinubuatkan di dalam kitab Daniel, tapi namanya tidak disebutkan di sana. Tapi saudara-saudara, Yesus Kristus 400 nubuatan di dalam Alkitab, semuanya tertuju kepada satu orang. Kenapa saudara? Itu karena Yesus orang spesial. Yesus manusia spesial. Yesus adalah manusia yang disediakan oleh Allah di surga untuk menjadi juru selamat dunia ini. Itulah sebabnya dia dinubuatkan. Jadi apa yang membedakan Yesus dari semua orang di dunia ini? Yang pertama adalah bahwa dia sudah dinubuatkan. Saudara boleh cari di mana saja. Tanyakanlah kepada semua orang. Bacalah dalam buku sejarah. Cari pun di mana. Tidak ada satu manusia, termasuk pemimpin agama manapun, tokoh agama manapun, yang dinubuatkan. Tidak ada. Satu-satunya adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu apalagi yang membedakan Yesus dari semua orang di dunia ini? Yang kedua adalah dia sudah ada sebelum dilahirkan. Saudara-saudara, kalau saudara lahir tahun 1970, permisi tanya, 1960 saudara ada di mana? Belum ada. Saudara baru ada pada saat saudara dilahirkan, atau kalau geser dikit, saudara baru ada sebagai sebuah janin di dalam rahim ibumu. Tidak lebih dari 1 tahun. Kalau saudara lahir di 1970, maka 1970 itulah saudara baru ada, atau minimal maksimal 1969. Tapi sebelum itu saudara tidak pernah atau tidak ada. Dan itu berlaku bagi semua orang di dunia ini. Mereka belum ada. Berlaku bagi siapapun di kolong langit ini. Tapi saudara, itu berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya orang yang sebelum dia hadir di dunia ini, dia sudah ada sebelumnya. Saudara-saudara, kalau kita hitung sejarah, maka jarak antara Abraham dengan Yesus itu 2000 tahun.
Sebelum Yesus lahir, Abraham sudah hidup 2000 tahun sebelumnya. Tapi Yesus pernah berkata-kata di dalam Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersuka cita karena dia melihat hariku dan dia telah melihatnya. Abraham telah melihat Yesus. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Berarti Yesus lebih tua dari Abraham. Abraham 2000 tahun sebelum Yesus. Tapi bagaimana dia berkata bahwa sebelum Abraham jadi aku telah ada. Kalau saudara baca Alkitab, siapa yang lahir lebih dulu? Yohanes Pembaptis atau Yesus? Yohanes. Karena Yohanes menjadi pendahulu Yesus. Yohanes itu menjadi yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Maka Yohanes Pembaptis lahir lebih dulu dari Yesus 6 bulan. Yohanes Pembaptis lebih kakak dari Yesus 6 bulan. Tapi Yohanes Pembaptis bersaksi begini dalam Yohanes 1, 29-30. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bagaimana bisa dia sudah ada sebelum Yohanes? Berarti Yesus itu memang dia pernah lahir satu titik di dalam sejarah yang kita rayakan di dalam Natal. Tapi sesungguhnya sebelum Natal dia sudah ada. Saudara-saudara, hanya orang yang sudah ada yang bisa mengatakan aku datang. Karena kalau dia belum ada, bagaimana dia bisa memutuskan untuk datang? Itulah sebabnya Yesus di sepanjang Injil-Injil dia banyak berkata aku datang. Misalnya Matius 5 ayat 17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang tidak untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di dalam Markus 2 ayat 17, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku datang, aku datang, aku datang. Kalau dia belum ada sebelum dia dilahirkan, lalu siapa yang memutuskan datang? Bahwa dia mengatakan aku datang harusnya menunjukkan memang dia sudah ada sebelum dia datang. Dia memutuskan untuk datang. Nah, saudara-saudara, ini sekali lagi menunjukkan bahwa Yesus itu memang manusia yang sebelum hadir di dunia sudah ada. Di dalam doanya kepada Bapaknya, Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya apa? Sebelum dunia ada, Yesus sudah punya kemuliaan. Kalau Yesus sudah punya kemuliaan, Yesusnya harus sudah ada. Dan itu berarti Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Dia bukan hanya lebih tua dari Abraham, bukan hanya lebih tua dari Yohanes Pembaptis, bahkan dia lebih tua dari dunia ini. Saudara, dalam sebuah dialog dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia mengatakan Yesus hanya nabi. Lalu saya suruh baca ayat ini. Lihat Yohanes 17 ayat 5. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau Yesus hanya nabi, jawab pertanyaan saya, nabi mana yang lebih tua dari dunia ini? Ceritakanlah kepada saya, nyatakanlah kepada saya, buktikanlah kepada saya siapa nabi yang lebih tua dari dunia ini. Jikalau Yesus hanya sekedar nabi, tak mungkin dia lebih tua dari dunia. Kita percaya dia adalah nabi. Orang Kristen percaya dia adalah nabi. Tapi bahwa dia lebih tua dari dunia, dia pasti lebih daripada sekedar nabi. Dan siapa lagi yang bisa lebih tua dari dunia ini sebelum dunia ada? Yesus sudah ada sebelumnya. Itulah sebabnya Yohanes 6 ayat 38.
sebab aku telah turun dari surga. Kalau dia belum ada sebelumnya, bagaimana bisa turun? Hanya karena dia sudah ada sebelumnya, dia bisa turun dari surga. Saudara dengar baik-baik, tidak ada tokoh manapun yang ada di surga lalu datang ke dunia. Tidak ada. Semua ada di dunia dan baru berpikir ke surga. Tapi Yesus dari surga datang ke dunia, dan setelah itu dia bisa kembali ke surga. Carilah dimanapun juga di kolong langit ini, tidak ada seperti Yesus. Ini orang istimewa. Apalagi yang ketiga, dia dilahirkan dengan cara yang ajaib. Menurut catatan-catatan Injil, Lukas dan juga Matius, bahwa Yesus lahir dengan cara yang ajaib. Tanpa hubungan seks dengan seorang laki-laki, Maria bisa mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Itu adalah cara kelahiran yang sangat ajaib. Semua manusia lahir karena hasil kawin laki perempuan, papa mama. Tapi hanya satu orang yang lahir tidak mengikuti cara yang normal. Caranya ajaib. Saudara-saudara, sekali lagi, tidak ada seperti ini di kolong langit ini. Di dalam mitologi itu adalah dongeng. Di dalam mitologi Yunani misalnya, ada cerita bahwa Dewa Zeus hanya mendekati seorang perempuan yang namanya Alkmene tanpa hubungan seks, lalu lahirlah yang namanya Hercules. Di dalam legenda Buddha menceritakan bahwa Buddha dilahirkan dari seorang perawan yang namanya Maya. Dari Hindu ada cerita bahwa Wisnu dalam inkarnasinya yang ke-8 muncul sebagai Dewa Krishna melalui seorang perawan bernama Devaki. Demikian pula dari agama Roma dikatakan bahwa Kaisar Agustus dan Alexander Agung dipercaya lahir dari perawan-perawan. Tapi semua itu mitos, semua itu mitologi, dan kalau dipelajari lebih dalam maka itu tidak sama dengan cerita Yesus lahir dari perawan. Tidak ada. Maka Yesus itu satu-satunya orang yang lahir secara ajaib. Maka fakta bahwa Yesus lahir dari perawan itu keunikannya. Orang bilang, mana mungkin ada perempuan bisa hamil tanpa hubungan dengan laki-laki. Kalau saudara percaya ada Allah yang maha kuasa, apa susahnya bagi Allah bikin seorang perempuan hamil tanpa hubungan dengan seorang laki-laki? Dia yang melepaskan Bima Sakti dari ujung-ujung jarinya, yang mengeluarkan seluruh galaksi tata surya hanya dengan kata-katanya. Masakan terlalu sulit bagi dia membuat seorang perawan muda Yahudi hamil tanpa hubungan seks? Bahkan ada orang pernah berkata, Tuhan Allah pernah hadirkan manusia di dunia ini dengan beberapa cara. Pertama, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Siapa? Waktu dia hadirkan Adam di dunia ini, gak pakai laki, gak pakai perempuan, karena laki perempuan juga belum ada sebelum Adam. Yang kedua adalah dia hanya pakai laki, tidak pakai perempuan, yaitu pakai rusuknya Adam. Adam ditidur, ambil tulang rusuk, bangun perempuan. Hanya pakai laki, tidak pakai perempuan. Yang ketiga adalah pakai laki dan pakai perempuan. Waktu dia hadirkan semua kita di dalam dunia melalui perkawinan Bapa Mama. Sekarang tanpa laki, tanpa perempuan sudah pernah ada. Pakai laki-laki tanpa perempuan sudah pernah ada. Pakai laki-laki dan perempuan sudah ada. Kurang satu. Pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Siapa? Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itu memang bahkan dari lahirnya saja sudah ajaib. Apalagi hidupnya lebih ajaib lagi. Karena itu maka Yesus menjadi berbeda dengan semua orang di dunia ini. Yang keempat, dia sama sekali tidak berdosa.
Saudara-saudara, Alkitab berkata semua manusia berbuat dosa. Tidak ada satu manusia pun tidak berdosa. Kita semua manusia keturunan orang berdosa. Karena Adam di atas sana sudah berdosa. Hawa sudah berdosa. Nenek moyang yang pertama sudah berbuat dosa. Maka natur mereka, sifat mereka itu sudah menjadi sifat dosa. Mereka menjadi manusia berdosa. Maka manusia berdosa yang kawin dan melahirkan, dia hanya melahirkan orang berdosa, orang bersedros. Sekarang saya tanya, kalau monyet kawin punya anak, anaknya apa? Monyet. Kalau monyet punya cucu, cucunya monyet apa? Monyet. Kalau monyet punya cicit, apa? Kalau monyet punya cecet atau kambing? Tidak, tetap monyet. Kenapa? Karena yang paling atas monyet. Monyet hanya bisa turunkan monyet. Nah kalau di atasnya sudah berdosa, dia hanya bisa turunkan dosa. Maka seluruh manusia itu berdosa. Tidak peduli dia nabi besar, dia orang berdosa. Tidak peduli dia rasul, dia orang berdosa. Tidak peduli siapapun asal namanya manusia, dia orang berdosa. Termasuk saudara semua, saya, semua kita adalah orang berdosa. Dan karenanya kita semua akan dimurkai oleh Allah. Semua orang berdosa akan binasa. Allah menyediakan hukuman kekal kepada setiap orang berdosa di dalam neraka. Tapi saudara, tiba-tiba ada seorang yang muncul di dalam dunia ini. Lalu dia mengajukan pertanyaan, Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Siapa yang ngomong? Yesus. Siapakah yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Saya mau tanya, manusia di kolong langit ini mana yang berani mengajukan pertanyaan seperti itu? Kalau Pak Camat berdiri di sini dan berkata kepada masyarakat, siapa yang bisa buktikan aku berbuat dosa? Saya yakin ada banyak yang bisa buktikan. Kalau saya, pendeta Isra juga berdiri di sini, siapa yang bisa buktikan saya berdosa? Saya yakin satu diktat bisa dikumpulkan untuk membuktikan saya berbuat dosa. Tidak ada nabi manapun yang berani ajukan pertanyaan seperti itu. Tidak ada tokoh agama manapun, tidak ada pendiri agama manapun yang berani mengajukan, siapa buktikan aku berdosa. Tidak ada. Satu-satunya manusia yang punya nyali bertanya seperti itu adalah Yesus. Tapi sebelum itu dia pernah mengatakan begini. Yohanes 8 ayat 29. Dan dia yang telah mengutus aku, dia menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, apakah saudara pernah berbuat sesuatu yang berkenan pada Allah? Pernah. Tapi apakah saudara senantiasa berkenan? Tidak. Mungkin di dalam gereja kita berkenan, tapi pulang sampai rumah kita jadi tidak berkenan. Bahkan orang di dalam gereja saja bisa tidak berkenan. Saudara, bahkan di gereja saya sendiri pernah ada peristiwa. Setiap minggu jemaat komplain karena uang persembahan yang dia kasih minggu lalu, kenapa lihat di warta jemaat minggu ini kok tidak ada? Setiap minggu jemaat komplain, kenapa persembahan, kenapa persepuluhan kasih tidak ada? Sampai bendahara-bendahara merasa diri dituduh, jadi lebih baik kita mengundurkan diri saja. Tapi ya, setelah itu saya bicara beberapa teman, pasang kamera tersembunyi. Kita amati setiap gerakan di situ. Dan saudara bayangkan, ternyata pada saat mau doa berkat, marilah semua jemaat arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Begitu pendeta angkat tangan, tiba-tiba satu orang bergerak di bawah. Kantong persembahan dari atas masuk di bawah, dia ambil semua masuk ini, baru dia beri amin, amin, amin. Tapi amplop sudah penuh di saku.
Itu di dalam kebaktian saat doa berkat pun orang bisa tidak berkenan. Kita ini banyak tidak berkenannya. Lalu siapa yang berani berkata, aku senantiasa berkenan? Saya kira tidak ada orang berani. Tapi Yesus bilang, aku senantiasa berkenan. Itu menunjukkan bahwa kalau Yesus pernah satu kali berdosa saja, maka dia memang sebagian besar berkenan, tapi tidak bisa senantiasa. Tapi bahwa dia mengatakan senantiasa, bukan hanya pengakuannya, karena Bapa sendiri berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ingat, Allah tidak berkenan kepada kefasikan, Allah tidak berkenan kepada kejahatan, Allah tidak berkenan kepada dosa, tapi sampai dia berkenan kepada Yesus Kristus. Itu menunjukkan Yesus memang tidak pernah berdosa sama sekali. Yesus tidak berdosa, bahkan diakui oleh para musuhnya. Pontius Pilatus, kalau saudara lihat dalam daftar ini, Pontius Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Istri Pilatus berkata, jangan engkau campuri perkara orang benar itu. Herodes berkata, sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Penjahat disalib berkata, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bahkan Yudas Iskariot yang jual dia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah. Kepala pasukan yang menyalibkan dia berkata, sungguh orang ini orang benar. Bahkan iblis pun berkata, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Saudara-saudara, mereka yang menghukum Yesus pun sadar bahwa Yesus tidak berbuat satu kesalahan pun. Dan inilah keunikan Yesus. Mengapa kalau kita lihat tema selamat di tangan Yesus, kenapa Yesus bisa berikan keselamatan? Semua kita orang berdosa, maka semua kita butuh diselamatkan. Kalau tidak ada yang menyelamatkan, semua kita masuk neraka. Tidak peduli Kristen, Hindu, Islam, Konghucu, apa saja namanya manusia, semua kita binasa di dalam neraka. Tidak ada manusia bisa menyelamatkan dirinya lewat amal, lewat perbuatan baik, lewat kesalehan. Tidak ada. Saudara, kalau saudara bikin kesalahan satu, misalnya saudara mencuri di rumah Pak Camat, lalu saudara Pak Camat lapor saudara ke polisi. Minggu depan polisi tangkap saudara. Sebelum polisi tangkap saudara, saudara mulai kerja bakti di sana, bantu ini, bantu sini di sana. Waktu di sidang, benarkah saudara mencuri di rumah Pak Camat? Saudara bilang, benar Pak, benar hakim. Tapi sebelum itu, saya sudah bawa sumbangan ke sana, saya sudah bawa sumbangan ke sini. Apakah hakim itu akan meloloskan saudara karena saudara sudah berbuat baik? Tidak. Dalam hukum dunia ini, tidak ada satu perbuatan baik saudara bisa hapus pelanggaran. Maka semua orang berdosa. Tidak peduli di kacamata manusia saudara orang baik atau orang jahat. Semua manusia yang berdosa, kita semua harus binasa karena kita berbuat dosa. Sekali lagi, saya tidak bicara untuk orang di luar agama Kristen, bahkan di dalam Kristen, bahkan di dalam gereja. Kita semua, termasuk saya, kita semua akan pergi ke neraka. Kecuali kita diselamatkan. Tapi yang selamatnya nggak boleh berdosa. Karena kalau yang menyelamatkannya juga berdosa, ya sama dengan kita. Kalau yang mau selamatkan berdosa, maka dia juga akan masuk neraka. Dia nggak bisa menyelamatkan. Maka yang bisa menyelamatkan harus tidak berdosa. Satu pun tidak bisa. Maka kalau juru selamat sampai berdosa satu, juru selamatnya masuk neraka. Hanya orang yang tak berdosa yang bisa menyelamatkan saudara. Dan sekarang saya tanya kepada saudara, siapakah di dunia ini yang tidak berdosa satu pun? Saudara orang berdosa dan ikut orang berdosa. Saudara bersama dengan yang saudara ikuti akan masuk neraka. Kecuali saudara ikut orang yang tak berdosa satu pun.
kecuali saudara ikut orang yang senantiasa berkenan, dan satu-satunya itu hanya Yesus. Itulah sebabnya kita bisa berkata selamat di tangan Yesus, karena Yesus satu-satunya manusia yang tak bersalah atau berbuat dosa. Nabi-nabi, rasul-rasul, pemimpin-pemimpin dunia, semua orang berdosa. Semua pernah meminta maaf, semua pernah meminta ampun. Tapi coba baca di Alkitab, pernahkah Yesus minta maaf, minta ampun, atau memberi korban untuk tebusan dosa? Tidak ada sama sekali. Maka Yesus itu bisa jadi satu-satunya juru selamat, karena dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Kelima, pengajarannya berpusat pada diri sendiri. Ini keunikan lain dari Yesus. Maksudnya ajaran Yesus yang paling mencolok adalah dia hampir selalu bicara tentang dirinya. Dia memang menyebut Allah Bapanya. Dia memang menyebut kerajaan Allah. Tapi selalu dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah orang penting di dalam kerajaan itu. Dia berkata, percayalah kepada Allah Bapa, percayalah juga kepadaku. Dia selalu bicara tentang dirinya. Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur. Akulah pintu. Akulah. Di sini kita menemukan seorang guru yang selalu bicara tentang dirinya. Mengherankan sekali bahwa semua pengajarannya berpusat pada dirinya, bersifat egosentris, tapi bukan egoisme. Dia dikenal sebagai orang yang rendah hati. John Stott berkata, guru-guru lain meniadakan diri, tapi Yesus mengangkat diri. Masing-masing guru berkata, menurut pendapatku itulah jalan kebenaran, hendaklah engkau menurutinya. Tapi Yesus berkata, akulah kebenaran, ikutlah aku. Tidak seorang pendiri agama lain berani mengeluarkan pernyataan demikian. Tidak ada. Terakhir, mati dan bangkit bagi umatnya. Alkitab berkata, Yesus mati di kayu salib untuk menebus umatnya, dan memang untuk itulah dia datang. Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang untuk mati, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Orang agama lain sering bertanya pada saya, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat, sedangkan dia tidak bisa menyelamatkan diri dari salib? Saya jawab gampang saja, ngapain mau selamatkan diri dari salib? Kalau mau selamat, gak usah datang. Karena apa? Karena tujuan dia datang memang untuk menyerahkan nyawanya, maka Yesus memang harus mati. Maka dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kenapa harus mati? Karena upah dosa maut. Semua kita orang berdosa dimurkai oleh Allah. Kita semua akan dihukum mati oleh Allah. Mati rohani, mati jasmani, mati kekal di dalam neraka. Tapi kalau ada juru selamat yang mau selamatkan kita, dia harus menanggung kematian kita. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus mati. Kalau dia tinggal di surga, bagaimana bisa mati? Itulah sebabnya Natal harus terjadi. Dia perlu datang sebagai manusia supaya bisa dibunuh mati. Dengan mengalami kematian itulah dia mengganti kematian orang berdosa. Sekarang saudara, kalau saya harus dihukum mati, lalu tiba-tiba saudara datang, saudara mau ganti saya dihukum mati, lalu prosesnya diproses, lalu permintaan saudara diterima, saudara mati ganti saya, saudara yang ditembak mati, saya masih ditembak mati. Kalau saudara sudah mati ganti sayanya nggak jadi mati, saya dibebaskan dari kematian. Tapi kalau saya dihukum mati, tidak ada yang ganti saya, ya sudah saya mati.
Saya baru bisa tidak mati kalau ada yang namanya juru selamat yang mau mati ganti saya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak harus mati karena dia tidak berbuat dosa. Semua manusia yang harus mati karena berdosa. Tapi sekarang dia mau datang ganti kita. Karena itu ketika dia mati, maka orang yang dia gantikan tidak mengalami kematian. Kita tidak bicara hanya kematian fisik. Mati fisik masih. Tapi mati kekal itu tidak. Binasa kekekalan tidak. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa di sini kita bertemu dengan satu orang yang rela mengorbankan dirinya mati untuk umatnya supaya umatnya tidak mati. Dia rela dirinya dihukum, dibinasakan supaya umatnya tidak dibinasakan. Sekarang saya tanya, pernahkah saudara baca di dalam agama apapun juga ada seorang pendiri agama yang mati bagi umatnya? Cari mulai dari agama masa lampau, zaman-zaman agama dulu, sampai agama-agama kafir, sampai agama-agama modern. Tidak pernah ada satu pendiri agama mati untuk umatnya, tidak ada. Satu-satunya itu hanya Yesus Kristus. Tapi saudara, yang lebih ajaib bukan cuma mati, tapi bangkit. Kalau bangkit sudah ajaib, tapi ada lebih hebat lagi dari kebangkitan, yaitu bahwa dia meramalkan kebangkitannya. Dalam Markus 8 ayat 31, anak manusia menanggung banyak penderitaan, ditolak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 9, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, dia akan bangkit. Saudara-saudara, ada orang, kita banyak orang mati, tapi siapakah orang mati? Ada orang mati bangkit juga. Tapi siapakah orang yang mati lalu meramalkan kebangkitannya tepat 3 hari? Ada? Tidak ada. Satu-satunya yang berani mengatakan itu adalah Yesus. Ada seorang namanya Edgar, dia bilang, inilah seorang guru agama dengan berani mempertaruhkan seluruh kebenaran pernyataannya pada kemampuannya setelah dibunuh untuk bangkit kembali dari kubur. Kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa belum pernah ada sekalipun dari dulu sampai sekarang ada orang yang berani buat pernyataan seperti itu. Tidak ada. Saudara-saudara, ada ribuan pemimpin di dunia sudah mati dan kubur mereka masih berisi. Carilah, daftarkanlah nabi sebanyak-banyaknya dan carilah kubur mereka. Kalau didapatkan, maka kuburannya masih berisi. Tapi carilah kuburan Yesus dari Nazaret, kosong. Pendeta Stephen Tong berkata, kuburan para pendiri agama berisi. Itulah sebabnya hati umatnya kosong. Tapi Yesus Kristus kuburannya kosong. Itulah sebabnya hati dari pengikutnya berisi. Tidak ada orang di dunia mati bagi orang lain dan bangkit bagi orang lain selain Yesus. Semua yang saya katakan ini artinya apa? Yesus itu manusia ajaib. Yesus bukan manusia sembarang manusia. Dia manusia hasil jelmaan Allah sendiri. Dan dia satu-satunya yang tidak berdosa yang layak jadi juru selamat. Kalau begitu, kamu memiliki Yesus, kamu diselamatkan. Karena selamat di tangan Yesus. Tapi kalau kamu tidak memiliki Yesus, kamu tidak akan selamat. Kenapa? Kecuali ada 3 orang yang tidak berdosa di dunia ini. Maka selain Yesus ada si A, ada si B, ada si C. Kecuali ada 10 orang yang tidak berdosa, 10 orang bisa jadi juru selamat. Maka tidak percaya Yesus, masih ada 9 yang lain. Tapi kalau satu-satunya yang tidak berdosa hanya Yesus, maka juru selamatnya satu-satunya hanya Yesus. Karena itu, kalau
Kalau saudara tidak punya Yesus, bagaimana mungkin bisa selamat? Yesus itu unik. Yesus itu luar biasa. Tadi kita menyanyi, Yesusku luar biasa, di luar Yesus binasa. Kalau begitu apa yang penting? Pertama, saudara harus bangga punya Yesus. Jangan malu kalau saudara pengikut Kristus. Untuk apa malu kalau punya orang seperti Yesus? Orang yang begitu unik, orang yang manusia paling top di seluruh dunia. Dari dulu sampai sekarang. Kenapa harus malu punya Yesus? Tapi yang kedua, jangan pernah melepaskan Yesus. Karena kamu rugi besar. Jangan. Hanya orang bodoh yang melepaskan Yesus. Demi harta benda. Demi kedudukan. Demi jodoh. Demi kenyamanan dunia ini. Karena apa artinya orang punya isi dunia ini? Tapi kehilangan nyawanya. Kalau Yesus satu-satunya juru selamat. Dan kamu melepaskan satu-satunya juru selamat. Bagaimana bisa kamu selamat, kawan? Tapi kalau kamu punya Yesus. Aman pelukannya. Aman. Safe in the arm of Jesus. Selamat di tangan Yesus. Aman pelukannya. Maka saudara, saya sekali lagi. Tidak berarti semua yang beragama Kristen, berKTP Kristen pasti selamat. Kalau saudara ada di gereja, sudah baptis, sudah tabisidi, tapi hanya KTP-mu yang Kristen, kulit luarmu Kristen. Kamu tidak pernah betul-betul buka hati menyambut Yesus sebagai juru selamatmu. Kamu juga tidak akan selamat. Kalau begitu, bukalah hatimu dan terimalah dia. Dan kalau kamu sudah buka hati dan terima dia, jangan pernah lepaskan dia. Dan kalau kamu memang pernah melepaskan dia, kembalilah sebelum napas terakhirmu. Sebelum maut mencabut nyawamu. Dan engkau akan binasa selama-lamanya di neraka. Selamat hanya di tangan Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala semua.